Media Vietnam soroti 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Thailand dan Vietnam wajib waspada. Media asal Vietnam, Soha, turut mengikuti perkembangan program naturalisasi Timnas Indonesia. Terbaru, media Vietnam tersebut telah memperingati Thailand dan Vietnam untuk waspada, karena ada 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks yang siap menjadi ancaman baru di skuad Garuda. Ula, Tim, dan Dion kini tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, yang menjadi syarat untuk mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Rencananya, pengambilan sumpah WNI ketiganya akan dilakukan di luar negeri pada Sabtu, 8 Februari 2025, mendatang. Ula Romeni nantinya akan diplot sebagai pemain tim senior Timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui masih berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan, Tim dan Dion kemungkinan besar akan ditempatkan di Timnas Indonesia U20. Tak menutup kemungkinan, 2 pemain ini juga bisa masuk skuad Timnas Indonesia U23. Proses naturalisasi yang terbilang lancar ini menimbulkan kekhawatiran Soha fan. Sebab, tak menutup kemungkinan pemain-pemain itu akan meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia di berbagai kompetisi. Soha fan memberi perhatian khusus kepada Tim dan Dion yang kemungkinan besar bisa membela Timnas Indonesia U23. Tim ini berpeluang untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2025 akhir tahun nanti. Khususnya 2 bintang baru berusia 20 tahun, Tim Henry Victor Gepens dan Dion Wilhelmus Edi Marks, yang diharapkan bisa menjadi faktor strategis bagi Indonesia U22 untuk membidik ambisi mempertahankan medali emas SEA Games, tulis Soha fan, dikutip pada Selasa, 4 Februari 2025. Ajang SEA Games sendiri akan digelar di Thailand pada 7-19 Desember 2025 mendatang. Soha fan menuliskan, Timnas Vietnam dan Thailand harus menganalisis kekuatan sang juara bertahan setelah adanya naturalisasi ini. Jelas saja, sepak bola Indonesia masih giat menggalakkan strategi naturalisasi dengan lebih menitik beratkan pada kualitas masing-masing pemain. Langkah yang diambil oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia ini juga bisa membuat para pesaing di daerah, termasuk Timnas Vietnam dan Thailand, harus belajar secara saksama, tegas media Vietnam. Kenalan dengan Robin Mirisola, striker kelahiran Belgia yang potensial dinaturalisasi dan jadi bagian Timnas Indonesia. Belakangan ini, pencinta sepak bola Indonesia sedang diramaikan dengan munculnya sosok pemain bernama Robin Mirisola. Striker kelahiran Belgia, 8 Desember 2006 itu, diklaim memiliki keturunan Indonesia dan jadi satu di antara pemain menarik untuk dinaturalisasi. Dari berbagai informasi yang beredar di media sosial, Robin Mirisola diklaim memiliki darah keturunan Indonesia dari garis ibunya. Sebab, kakeknya disebut-sebut berasal dari Yogyakarta, sebelum pindah ke Eropa. Jika melihat kiprahnya di Liga Belgia, Robin Mirisola bisa jadi satu di antara pemain yang punya potensi besar. Mengingat usianya masih muda, dia bisa terus berkembang menjadi striker tajam di masa depan. Lantas, bagaimana rekam jejak penyerang yang saat ini berkarier di kasta kedua Liga Belgia tersebut? Apakah dia benar-benar memiliki darah keturunan Indonesia sehingga bisa dinaturalisasi? Walau masih berusia muda, Robin Mirisola sudah menjalani penampilan yang cukup reguler bersama Jong Geng. Tim junior dari KRC Geng ini berkompetisi di Challenger Pro League alias kasta kedua Liga Belgia. Debutnya bersama Jong Geng sudah dimulai sejak musim 2022-2023. Pada musim berikutnya, dia berhasil merebut posisi utama di skuad Jong Geng pada Challenger Pro League musim 2023-2024. Robin Mirisola menyumbang 4 gol dan 2 assist dari 23 laga pada musim itu. Catatan impresif itu kembali dilanjutkan pada musim 2024-2025. Setidaknya, dia sudah menyumbangkan 6 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan. Catatan ini membuktikan bahwa pemain berpostur 182 cm itu punya kualitas karena sudah mendapatkan posisi penting di tim. Koleksi golnya juga termasuk tinggi karena jadi satu di antara pemain muda yang produktif di kasta kedua.
Robin Mirisola dikabarkan ingin menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Akan tetapi masa depan penyerang berusia 18 tahun ini untuk memperkuat tim nasional Belgia masih cukup terbuka. Sebab, sejak usia muda, dia sudah menjadi langganan timnas di level junior. Kiprahnya merentang dari Belgia U16, U17, U18, dan terakhir bersama skuad U19, yang menghasilkan 4 penampilan. Dia juga jadi satu di antara pemain yang membantu Belgia U19 berjuang tiket lolos ke Euro U19 2025. Robin Mirisola mendapatkan kesempatan bermain saat timnya menghadapi Bulgaria U19 1-1, Lituania U19 4-1, dan Inggris U19 0-0. Jika melihat potensinya, Robin tentu masih memiliki prospek cerah untuk terus menjadi bagian dari Belgia U19 yang menghadapi fase kualifikasi terakhir Euro U19 2025 yang berlangsung pada Maret 2025. Meski demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Robin Mirisola menyoal darah keturunan Indonesia. Robin memang memiliki seorang ayah yang juga pesepak bola. Ayah saya, Marco Mirisola, berasal dari Genk. Dia pernah bermain untuk tim junior Waters CI, tetapi mengikuti ibu ke Sint-Truiden. Di sana, saya memulai bermain sepak bola bersama Zephren, kata Robin dikutip dari HBVL.B. Sebetulnya saya bisa juga bergabung dengan Sint-Truiden VV. Namun, karena hati ayah saya masih bersama Genk, saya bergabung dengan KRC Genk, sampai sekarang dan telah melewati belasan musim, lanjutnya. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan Exco PSSI, Arya Sinulinga dan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya hadirnya Patrick Kluivert akan menjadi magnet bagi pemain keturunan agar mau perkuat timnas, jika Arya mengutip dari Instagram. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Misi Indonesia untuk balas dendam ketika bertandang ke sini, Bahrain, tentu akan sangat berapi-api, jadi bersiaplah dari sekarang, tegasnya. Ditebus 337 miliar rupiah, Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes jadi bek termahal Juventus. Jika Juventus menyanggupi permintaan Venezia soal harga Jai Itzes, pencinta sepak bola tanah air otomatis bakal heboh. Selain menjadi pemain pertama Indonesia yang merumput di salah satu klub top dunia, Jai Itzes juga tercatat sebagai bek termahal Juventus, setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Menurut jurnalis Italia Antonello Anglini, manajemen Juventus menanyakan kepada Venezia perihal bandrol Jai Itzes. Di luar perkiraan, Venezia membanderol bek bertinggi badan 190 cm itu mencapai 20 juta euro atau sekira 337 miliar rupiah. Nominal itu jauh di atas harga pasaran Jai Itzes yang berada di angka 3 juta euro. Juventus sudah bertanya ke Venezia untuk Itzes tetapi, mereka meminta 20 juta euro tanpa penawaran, kata Antonello Anglini di akun X-nya. 1. Jai Itzes pembelian termahal Juventus di posisi belakang dalam 2 tahun terakhir. Bisa dibilang, angka 20 juta euro yang ditawarkan Venezia sebagai tanda klub penghuni degradasi Liga Italia 2024 hingga 2025 ini tak mau melepas Jai Itzes. Namun, angka 20 juta euro bakal terasa kecil bagi Juventus jika melihat kualitas dan usia Jai Itzes yang masih sangat muda, 24 tahun.
Jay Itzes dapat memperdalam lini pertahanan Juventus yang berisikan Federico Gatti dan Bremer. Selain itu, pada musim panas 2025, Juventus juga akan kehilangan dua bek tengahnya yang kembali ke klubnya masing-masing, yakni Renato Veiga, Chelsea, dan Pierre Kalulu, AC Milan. Jika Juventus akhirnya menebus pada musim panas 2025, Jay Itzes akan menjadi pembelian bek termahal Juventus dalam 2 tahun terakhir. Bek termahal yang didatangkan Juventus dalam 2 tahun terakhir adalah Bremer. Bremer saat itu diboyong dari Torino pada bursa transfer musim panas 2022 seharga 46,9 juta euro atau sekira 791 miliar rupiah. Bek 27 tahun itu pun menunjukkan kelasnya dan masih berstatus bek andalan Juventus sampai saat ini. 2. Kapten Venezia. Tahu diminati banyak klub, Venezia memiliki banyak cara untuk menahan Jay Itzes. Selain memasang banderol yang fantastis, ex-pemain Go Ahead Eagles ini untuk pertama kalinya menjadi kapten Venezia, sebagai starter. Ia bermain sebagai starter saat Venezia kalah 2-3 dari Udinese di lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025 semalam. Fakta ini menunjukkan Jay Itzes memiliki peran krusial di Venezia. Satu yang pasti, jika amit-amit Venezia terdegradasi di akhir musim, Jay Itzes diprediksi bakal tetap eksis di Serie A. Selain Juventus, Torino dan Fiorentina kabarnya tertarik kepada pemain yang satu ini. Di sisi lain, sebelum dikabarkan diincar Juventus, nilai pasar Jay Itzes menurut Transfermarkt sudah naik. Pemain Venezia FC itu saat ini memiliki nilai pasar sebesar 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Nilai pasar itu naik dari yang sebelumnya 2,5 juta euro. Kenaikan nilai pasar Jay Itzes ke angka 3 juta euro terjadi pada 18 Desember 2024. Venezia memagari kapten timnas Indonesia dengan nominal 20 juta euro atau sekitar 337 miliar rupiah. Hal itu dikabarkan oleh jurnalis ternama Italia Antonello Angelini di akun X pribadinya pada 1 Februari 2025. Sementara itu, Jay Itzes menjadi pemain andalan Venezia FC. Pemain 24 tahun itu musim ini sudah memainkan 21 laga dengan 1.868 menit bermain. Jay Itzes juga sudah mencetak 1 gol. Bahkan Jay Itzes dipercaya menjadi kapten tim Venezia FC saat melawan Udinese Calcio pada pekan ke-23 Serie A Italia. Manajer Timnas Indonesia, Soemarji, mengungkapkan hal menarik. Menurut Soemarji, Patrick Kluivert langsung mengusulkan pemain naturalisasi tambahan di Timnas Indonesia usai melihat kualitas pemain asli Indonesia. Soemarji mengungkapkan, pelatih asal Belanda itu langsung melakukan pendalaman terkait materi pemain tim Garuda. Patrick Kluivert merasa materi pemain asli Indonesia kurang bisa bersaing. Satu di antara cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, yakni dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki skill dan kualitas di atas rata-rata pemain lokal. Tentu, kami juga target ke pelatih, dan Coach Patrick meminta untuk bisa melakukan naturalisasi tambahan, kata Soemarji di kanal YouTube Sportase. Jadi naturalisasi tambahan itu permintaan dari Coach Patrick langsung. Kemarin kan sudah lihat langsung, lalu dia sebut materi pemain asli Indonesia, Coach Patrick langsung minta naturalisasi tambahan, sambung Soemarji. Permintaan tambahan pemain naturalisasi itu mendapatkan lampu hijau dari seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI. Diputuskan bisa, lalu kita minta naturalisasi yang tidak melanggar aturan FIFA, keluarlah nama-nama pemain keturunan yang kita tahu sekarang, jelas Soemarji. Komisi 13 setujui proses naturalisasi Ulla Romeni dan 2 pemain lain. Komisi 13 DPR RI akhirnya resmi menyetujui proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Ulla Romeni, Dion Marks, dan tim Gepens di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Persetujuan naturalisasi dipastikan setelah Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, Kementerian Hukum yang diwakili Dr. Widodo, SH.M. Haji L, serta perwakilan PSSI Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji, serta anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Vivin Sungkono Cahyani.
Dalam rapat kerja, Raker tersebut membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi kepada ketiga pemain sepak bola keturunan Indonesia. Raker ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Dewi Asmara dan diikuti oleh anggota Komisi 13 DPR RI lainnya. Tim Gepens dan Dion Marks terlihat ikut dalam rapat ini melalui virtual, sedangkan untuk Ular Romeni tak ada hadir, dan belum diketahui alasannya ia tak bisa hadir. Selama raker ini, pimpinan meminta Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan PSSI untuk memaparkan terkait 3 pemain yang diajukan buat dinaturalisasi. Perwakilan Kemenhum, Widodo dalam rapat kerja ini memaparkan alasan pemerintah untuk memfasilitasi naturalisasi Dion Wilhelmus Edi Marks, NEC Nijmegen U21, tim Henry Victor Gepens, FC Emmen, dan Ular Romeni, Oxford United, ini. Dion Marks, bek tengah muda berbakat ini memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Palembang. Untuk tim Gepens memiliki garis keturunan dari ibunya. Sementara itu, Ular Romeni memiliki darah keturunan dari nenek yang merupakan orang asli Indonesia, tepatnya dari Medan, Sumatera Utara. Widodo yang mewakili Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini menjelaskan bahwa saat ini ketiga pemain ini dibutuhkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa ketiga pemain ini sudah memenuhi undang-undang karena memiliki darah keturunan Indonesia. Untuk itu, ia berharap Komisi 13 bisa menyetujui naturalisasi Ular Romeni dan 2 pemain lainnya, karena mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memaparkan kenapa Ular Romeni, Dion Marks, dan tim Gepens ini dibutuhkan buat tim Merah Putih saat ini. Untuk Dion dan tim ini, mereka diproyeksikan untuk timnas U20 Indonesia. Secara kualitas masih membutuhkan beberapa posisi yang masih dibutuhkan, jelas Sumarji. Saat ini baru ada 2 pemain yakni Welber Jardim dan Jens Raven. Dengan keadaan seperti itu, tentu kami ingin menambah kekuatan masing-masing, ucapnya. Sementara itu, untuk Ular Romeni dibutuhkan karena timnas Indonesia masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, posisi lini depan ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Apabila kita pengen kuat, dan kekurangan kita di penyerang dan kami betul-betul sangat membutuhkan lini penyerang. Ini harapannya bisa menambah kekuatan lebih dahsyat lagi. Dan saya kira itu tambahan dari kami. Perwakilan PKB, PKS, dan Demokrat pun setuju dengan permohonan untuk pemberian kewarganegaraan Ular Romeni dan 2 pemain lainnya. Pimpinan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Dewi Asmara pun menyatakan bahwa seluruh anggota setuju dengan naturalisasi ketiga pemain. Semua setuju, tanya Dewi Asmara. Semua kompak menjawab setuju, sehingga dengan ini Komisi 13 setuju dengan permohonan naturalisasi Ular Romeni dan kedua pemain lainnya. Setelah mendengar penjelasan dari pemerintahan, Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI, Komisi 12 DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atlet sepak bola atas nama saudara tim Henry Victor Gepens, saudara Dion Wilhelmus Edi Marks, dan saudara Ular Lennart Romeni untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan lentul selepeningan sepak bola nasional Indonesia, kata Dewi Asmara. Pascal Struij, pemain bertahan yang saat ini bermain di Championship, Leeds United, mengungkapkan bahwa agennya baru saja dihubungi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Ini merupakan langkah awal PSSI untuk mencoba mendatangkan Pascal ke timnas Indonesia. Kabar ini tentu membawa harapan besar bagi pencinta sepak bola Indonesia yang sudah lama menginginkan pemain keturunan Indonesia ini bergabung dengan timnas. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Pascal Struij mengaku bahwa pendekatan PSSI ini menjadi kehormatan besar baginya. Ia menyatakan senang bahwa federasi melihatnya sebagai potensi tambahan yang berharga untuk timnas. Selain rasa hormat yang diberikan oleh PSSI, Pascal Struij juga sangat tersentuh oleh dukungan besar yang ia terima dari para penggemar sepak bola Indonesia, baik di media sosial maupun saat ia berkunjung ke Indonesia. Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa, kata Pascal. Ungkapan Pascal Struij ini mencerminkan betapa besar apresiasinya terhadap para penggemar sepak bola Indonesia.
Dukungan penuh yang diterimanya dari fans membuatnya semakin mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di masa mendatang. Pemain yang kini berusia 25 tahun ini menyadari bahwa keputusannya akan berdampak besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi karir internasionalnya di sepak bola. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk, ini cukup gila, tapi kita harus melihat apa yang terjadi, kata Pascal, menekankan betapa pentingnya keputusan ini. Untuk saat ini saya masih fokus ke tim terlebih dahulu, saya ingin membawanya promosi ke Premier League, lanjutnya. Namun dengan tawaran tersebut, tentu saja saya akan memikirkannya setiap hari, tandasnya. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam masa kebangkitan dan terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berbakat, termasuk dari pemain keturunan yang bermain di Eropa. PSSI tentunya melihat Pascal Struijk sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk menambah kekuatan pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Pascal diyakini mampu membawa kualitas dan pengaruh positif ke dalam tim. Kehadiran pemain sekelas Pascal di timnas Indonesia akan meningkatkan level permainan tim serta memberi pengalaman internasional yang sangat berharga, terutama di kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Timnas kian disegani, Ian Maatsen disebut kecewa ke Belanda dan siap bela Indonesia. Timnas Indonesia tampil lebih menjanjikan belakangan ini. Langkah besar PSSI merekrut jajaran pelatih Belanda, mulai dari Patrick Kluivert hingga Gerald van den Burg, tampaknya berbuah manis. Permainan skuad Garuda pun dinilai semakin solid, terutama dengan kehadiran sejumlah pemain diaspora Eropa. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah timnas Indonesia kini begitu disegani hingga membuat beberapa talenta Belanda tergoda, termasuk Ian Maatsen. Nama Ian Maatsen, bek sayap Chelsea, santer dibicarakan di kalangan penggemar. Ia sempat dipanggil timnas Belanda secara mendadak saat UEFA Euro 2024, tetapi tidak bermain 1 menit pun. Keputusan Ronald Koeman kala itu membuat Maatsen kecewa. Ia merasa kesempatannya minim, padahal ia punya potensi besar. Isu terbaru menyebut Maatsen mulai berpikir untuk membela Indonesia, terutama setelah melihat betapa seriusnya PSSI merombak timnas. Banyak yang menilai Maatsen punya skill kelas dunia di pos bek kiri. Kemampuannya sudah teruji di Premier League saat membela Chelsea. Di sisi lain, Indonesia memiliki nilai plus, pemain diaspora lain sedang tampil memukau di level Eropa. Contoh nyata adalah Mees Hilgers dan Kelvin Verdonk yang terus menunjukkan stabilitas. Maatsen disebut tertarik merasakan atmosfer serupa, apalagi fans Indonesia kerap memberikan dukungan luar biasa di media sosial. Perombakan di tubuh timnas tak berhenti pada pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. PSSI juga aktif menambah pemain diaspora yang berpengalaman di liga-liga Eropa. Banyak pihak pun menilai Indonesia kini bukan lagi tim lemah di Asia. Mereka mampu menahan tim kuat dan bahkan membuat tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai waspada. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, menanamkan filosofi total football yang menekankan penguasaan bola dan tekanan tinggi. Didukung asisten seperti Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg, Kluivert berupaya membangun fondasi baru. Kehadiran para pemain diaspora menambah ketangguhan Garuda. Tak heran jika kabar kedatangan Ian Maatsen kian membuat lawan-lawan di grup C mulai menyiapkan strategi khusus. Ian Maatsen bukan satu-satunya talenta muda yang minim kesempatan di timnas Belanda. Ronald Koeman kerap dituduh mengutamakan pemain tertentu atau kurang adil menilai potensi Maatsen. Beberapa kali dipanggil, ia jarang mendapat menit bermain. Padahal, Maatsen telah menonjol di level klub, khususnya saat dipinjamkan ke Burnley. Kesempatan bermain di lapangan hijau pun jarang tiba ketika Koeman mencari bek kiri utama. Isu persahabatan antara Indonesia dan Belanda kian meramaikan spekulasi soal kepindahan Maatsen. Jika uji coba itu benar terrealisasi, Maatsen berpotensi menghadapi situasi unik memilih memperkuat De Oranje atau bergabung dengan Garuda. Namun, pengamat menilai kans Maatsen bersama Belanda semakin tipis. Persaingan ketat dan sedikitnya kepercayaan dari Koeman membuat ia mulai melirik opsi lain. Publik Indonesia kini terus menyoroti perkembangan di Eropa, terutama pemain keturunan yang berpeluang diboyong PSSI. Contoh lain adalah Pascal Struijk di Leeds United, serta kiper Emil Audero di Italia. Semangat tinggi PSSI menggoda mereka agar bergabung. Magis Patrick Kluivert, figur kondang di sepak bola dunia,
menjadi daya tarik tersendiri. Ambisi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 juga bukan sekadar wacana. Performa Garuda di sisa babak kualifikasi round 3 akan jadi penentu. Bila berhasil merebut posisi 2 besar, jalan menuju turnamen 4 tahunan itu semakin terbuka. Bayangkan bila Ian Maatsen benar-benar masuk skuad. Lini belakang Indonesia bakal kian solid, mengikuti jejak Kelvin Verdonk yang sudah lebih dulu sukses di Eredivisie.